Hari itu, langit tampak gelap meski masih pukul 3 sore. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi halaman depan SMA Nusantara. Daun-daun pohon mahoni bergoyang diterpa angin, menggesekkan ranting-rantingnya dan menimbulkan suara lirih yang menyerupai bisikan. Sekolah mulai sepi karena jam pelajaran telah usai. Hanya beberapa siswa yang masih berada di area sekolah, entah menunggu jemputan atau sekadar nongkrong sebentar sebelum pulang. Farel, siswa kelas 11 IPA, sedang duduk di tangga depan ruang OSIS. Ia memainkan ponsel sambil sesekali melirik ke arah lapangan basket yang kosong. Ia menunggu temannya, Dion, yang belum juga muncul setelah berpamitan ke toilet hampir setengah jam lalu. Sambil menunggu, Farel menoleh ke lorong samping yang mengarah ke bagian belakang sekolah. Ada sesuatu yang membuat bulu kudungnya sedikit merinding. Lorong itu terlihat lebih gelap dari biasanya, meskipun lampu-lampu neon di langit-langit masih menyala redup. Saat matanya tertuju ke arah ujung lorong, ia menyadari sesuatu yang janggal. Mading tua yang biasanya tertutup papan triplek karena sedang direnovasi, kini terbuka. Tidak hanya terbuka, tapi juga tampak ada selembar kertas putih besar yang tertempel baru, menggantung sedikit karena ujungnya tertiup angin. Rasa penasaran mengalahkan logika. Ia berdiri dan berjalan pelan menyusuri lorong itu. Sepatu ketsnya menimbulkan suara decit tiap kali menyentuh ubin basah. Kertas itu tampak biasa saja dari jauh. Namun saat ia mendekat, ia bisa melihat bahwa tulisannya bukan dicetak atau diketik melainkan ditulis tangan, menggunakan tinta merah yang agak luntur seolah ditulis dengan darah. Kertas itu berbunyi, penerimaan anggota baru, ekskul khusus angkatan gaib, tempat, ruang ekstrakurikuler bawah tangga lama, waktu, Jumat, pukul 11 malam. Farel terdiam, ia menatap tulisan itu cukup lama. Ada getaran aneh di dada yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Tak ada siapa-siapa. Ia mengeluarkan ponsel dan mengambil foto pengumuman itu, lalu buru-buru kembali ke ruang OSIS. Namun, setelah 5 langkah, ia menoleh ke belakang lagi. Mading itu kosong, tidak ada kertas yang tertempel. Anjrit, gumamnya pelan, setengah menggigil bukan karena dingin, tapi karena rasa tak percaya. Ia mengecek galeri ponsel. Foto yang ia ambil hanya menampilkan mading kosong. Malam itu, Farel gelisah. Di rumah, suara hujan di luar makin deras. Ia berusaha tidur, tapi bayangan tulisan itu terus muncul di benaknya. Kata-kata ekskul khusus dan angkatan gaib terasa mengganggu. Ia membuka kembali galeri ponselnya. Tak ada foto itu, tapi ponselnya tiba-tiba bergetar. Muncul notifikasi baru dari aplikasi catatan yang tidak pernah ia pakai. Saat ia buka, hanya ada satu kalimat. Kami sudah melihatmu. Tubuhnya menegang. Ia menoleh ke jendela kamar. Kilat menyambar, dan untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan seseorang berdiri di halaman rumah. Farel menutup tirai dengan cepat dan bersembunyi di bawah selimut. Tapi dalam hati, ia sudah tahu ia akan datang ke pertemuan itu. Jumat malam pun tiba. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan separuh yang menyelinap di balik awan kelabu. Farel menunggu semua orang di rumah tidur. Setelah memastikan situasi aman, ia menyelinap keluar, melewati pintu belakang, dan mengayuh sepedanya menuju sekolah. Jalanan sepi, hanya ada suara desiran angin dan lolongan anjing dari kejauhan. Ia memarkir sepeda di balik semak dekat pagar sekolah. Pagar besi sudah dikunci, tapi ia tahu celah kecil di dekat ruang satpam yang bisa dilewati jika merunduk. Setelah berhasil masuk, ia berlari kecil ke arah gedung utama. Hatinya berdegup kencang. Jam di tangannya menunjukkan jam 10:58 malam. Lorong menuju ruang bawah tangga tampak jauh lebih gelap daripada biasanya. Lampu-lampu mati total. Langkah kakinya menggema di lantai yang kosong. Udara di dalam gedung begitu dingin, seperti berada di dalam kulkas. Nafasnya keluar dalam embun putih. Di ujung lorong, ia berhenti. Pintu tua berwarna coklat gelap berdiri di depannya. Itu adalah ruang bawah tangga yang dulu ditutup karena dianggap terlalu lembab dan rawan runtuh. Banyak rumor beredar bahwa ruang itu dulu adalah tempat siswa dihukum zaman dulu. Bahkan ada yang mengatakan tempat itu pernah digunakan untuk praktik-praktik mistis. Dengan gemetar, ia mengangkat tangan dan menyentuh gagang pintu. Sebelum ia sempat mendorongnya, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, berderit panjang dan berat. Di dalam, suasananya gelap, tapi ada cahaya lilin. Puluhan lilin kecil disusun membentuk lingkaran besar di lantai. Aroma kemenyan samar tercium di udara. Asap tipis melayang-layang di dalam ruangan.
Di tengah lingkaran lilin, ada 4 orang duduk bersila. Salah satunya langsung membuat Farel terdiam. Sosok itu memakai seragam SMA putih abu-abu. Tapi modelnya bukan seperti yang sekarang. Lengan panjang, rok panjang, dasi model lama, dan bordiran nama dengan gaya tulisan 90 en. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong. Salah satu dari mereka, anak laki-laki dengan rambut gondrong tipis, menoleh ke Farel dan berkata pelan, "Kamu datang juga." Farel ingin bertanya siapa mereka, tapi tenggorokannya tercekat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ruangan itu seolah menghisap suara dan cahaya, membuat dunia luar terasa sangat jauh. Tiba-tiba, dari balik bayangan ruangan, muncul seorang pria tua berjubah hitam. Ia tidak berjalan, tapi seolah muncul begitu saja. Matanya putih pucat, tanpa bola mata yang jelas. Ia menatap Farel lama sekali, lalu mengangguk. Yang terpilih telah datang. Gumamnya pelan. Suara seraknya menggema. Aneh di ruangan, Farel tak bisa bergerak. Hanya berdiri diam di ambang pintu. Tubuhnya menggigil. Di luar, petir menyambah. Dan saat cahaya kilat menerangi ruangan sesaat, bayangan di dinding bukan hanya milik mereka berempat. Ada yang lain, banyak, mengintai dari balik gelap. Dan semua menatap Farel. Hujan turun sejak sore dan belum juga reda saat Sabtu pagi datang. Farel terbangun dengan napas terengah-engah. Kaosnya basah oleh keringat. Meski udara pagi begitu dingin, mimpi tadi malam masih terekam jelas nyanyian aneh dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara gemerincing lonceng kecil dan mata putih dari balik topeng kayu yang memandangi langsung ke dalam jiwanya. Ia duduk di tempat tidur cukup lama, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia menoleh ke arah meja belajar, ia terdiam. Di atas meja itu terbuka sebuah buku lusuh yang jelas bukan miliknya. Sampulnya hitam kusam, dan di tengahnya terdapat lambang aneh berbentuk segitiga dengan mata di tengahnya simbol yang mirip dengan yang muncul di notifikasi misterius semalam. Ia mendekat dan membuka halaman pertama. Di sana tertulis, "Catatan Angkatan ke-17, Ekskul Khusus, Angkatan Gaib. 1 yang hidup, 1 yang lenyap, 3 yang menunggu." Tangannya gemetar. Ia tahu ia tidak membawa buku itu ke rumah. Tidak ada cara buku itu bisa muncul di kamarnya, kecuali seseorang atau sesuatu membawanya ke sana. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kabut paranoia. Farel merasa dirinya diawasi setiap saat. Teman-teman di sekolah mulai menjauhinya. Bahkan gurunya mulai menunjukkan sikap aneh Pak Jaya. Guru sejarah yang biasanya cerewet, kini hanya menatap kosong ke arahnya saat Farel menjawab soal. Lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang tidak seharusnya ada di wajah manusia. Farel mulai kehilangan rasa terhadap kenyataan. Ia berhenti membedakan antara mimpi dan dunia nyata. Ia mulai mendengar suara bisikan bahkan saat kelas sedang berlangsung. Kata-kata seperti pengganti, tumbal, dan sudah waktunya terus berputar di telinganya. Suatu malam, ia memberanikan diri membuka kembali buku hitam itu. Halaman-halamannya tampak berubah. Kini terdapat daftar nama semua ditulis dalam tinta merah. Nama-nama siswa, ia mengenal beberapa di antaranya. Dan di bagian bawah, nama Dion dan Farel sudah tercetak. Di samping nama Dion, ada tanda silang merah. Dan di samping namanya sendiri, hanya simbol jam pasir. Ketika ia menatap simbol itu, ia mendengar suara ketukan keras di jendela kamarnya. Dengan jantung berdetak kencang, ia mendekat dan membuka tirai perlahan. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kaca jendela ada bekas telapak tangan, dingin dan kecil, seperti tangan anak-anak. Malam itu, Farel tahu bahwa waktunya hampir habis. Hari Jumat berikutnya, notifikasi kembali muncul tanpa suara. Hanya getaran samar. Kali ini isinya lebih menyeramkan. Malam ini, pilih kamu atau orang yang kamu sayang. Farel terpaku membaca tulisan itu. Ia menoleh ke arah foto keluarganya di meja. Kepalanya mendadak pusing. Ia tahu apa yang dimaksud. Dan ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Jam 11 malam, ia kembali ke sekolah. Sekali lagi ia melewati celah pagar, berjalan cepat ke ruang bawah tangga. Tapi ruangan itu sudah tidak seperti sebelumnya. Kini dipenuhi asap tebal, dan di tengah-tengahnya berdiri lingkaran yang lebih besar dengan lambang segitiga bermata di tengahnya. Menyala merah, sosok-sosok aneh mulai bermunculan dari sudut gelap. Seorang gadis tanpa wajah, bocah laki-laki dengan kepala terbalik, dan makhluk tinggi dengan jubah hitam yang tubuhnya terus berdenyut seolah kulitnya hidup. Di tengah mereka, pria tua berjubah kembali muncul. Kali ini, ia membawa tongkat hitam dengan simbol bercahaya. Farel, Angkatan ke-18.
Malam ini, penentuannya. Dari balik kegelapan, muncul Dion, wajahnya pucat. Matanya merah seperti menangis darah. Ia berbisik, pilih sekarang. Kalau tidak, mereka akan memilih untukmu. Farel menggigil. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Semua mata tertuju padanya, mata dari dunia ini dan dari dunia lain. Ia tahu apa yang dimaksud dengan tumbal. Ia tahu bahwa malam ini, satu jiwa harus diserahkan agar ekskul tetap hidup. Dan jika ia menolak, dari kejauhan, ia mendengar suara, teriakan, suara adiknya. Tapi bukan dari sekolah, dari rumah. Farel tersentak. Ia berlari keluar dari sekolah. Tidak peduli teriakan dari makhluk-makhluk itu, ia mengayuh sepeda sekuat tenaga menuju rumah. Dan saat ia tiba, jantungnya hampir berhenti. Pintu rumah terbuka. Di dalam, semua lampu padam. Dan di tangga menuju lantai 2, adiknya berdiri, tapi tubuhnya mengambang. Lehernya melilit oleh seutas tali hitam yang tergantung dari langit-langit. Wajahnya tersenyum-senyum dingin yang tidak berasal dari dunia ini. Tiba-tiba, suara pria tua dari sekolah terdengar di belakangnya. Meski tidak ada siapapun di sana, kau sudah memilih, Farel. Tapi ingat, angkatan gaib tidak pernah lupa. Farel tidak pernah benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu. Meskipun pagi itu ia terbangun di ruang UKS dengan tubuh utuh dan dunia seolah berjalan seperti biasa, ada sesuatu yang terasa tidak pada tempatnya. Sekolah tampak normal, murid-murid bercanda seperti biasa, guru-guru lewat dengan wajah akrab. Tapi tidak satu pun dari mereka mengenali nama Dion. Seolah ia tak pernah eksis. Seolah ingatan semua orang telah dihapus secara sistematis oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Farel duduk di bangku taman kecil di tengah sekolah, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi setiap kali ia menutup mata, yang muncul hanyalah lingkaran lilin. Wajah Dion yang berubah, dan senyum menyeramkan surya sebelum ditelan pusaran api. Ia memeriksa tasnya secara perlahan, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang kebetulan terasa nyata. Tapi di dalamnya, buku hitam itu tetap ada, kini lebih berat, dengan bau asap samar keluar dari sela-selanya. Saat Farel menyentuh sampulnya, lambang segitiga bermata yang sebelumnya menyala merah perlahan memudar menjadi hitam kusam, seperti menghilang atau tertidur. Ia tidak membukanya. Belum. Hari-hari berikutnya berjalan seperti labirin. Tidak ada pertemuan gaib lagi. Tidak ada notifikasi aneh. Tapi Farel tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Papan mading yang sempat terbuka dulu kini ditutup dengan kayu. Dipaku dari luar seperti perangkap. Namun setiap kali Farel melewatinya, ada suara bisikan, lemah yang tak bisa ia lupakan. Seperti suara anak-anak kecil menyanyikan lagu sekolah dengan nada yang terlalu lambat, terlalu kosong di kelas. Guru sejarah yang dulu menatapnya dengan senyum tidak wajar kini benar-benar kembali normal. Tapi ada bekas luka kecil di bawah matanya, seperti bekas luka lama yang baru muncul. Ketika Farel bertanya, Pak Jaya hanya tertawa. Ah, mungkin gigitan nyamuk, katanya. Tapi nada suaranya gemetar. Farel merasa seperti satu-satunya orang yang masih membawa jejak dari dunia lain. Bahkan cermin kamar mandi sekolah tak lagi memantulkan bayangannya dengan benar. Kadang ia melihat dirinya tersenyum ketika wajah aslinya datang. Kadang tak ada bayangan sama sekali. Dan setiap kali ia membuka pintu toilet ketiga dari kiri yang dulu tertutup rapat, ada bau darah besi yang menusuk hidung. Padahal tidak ada apa-apa di dalam. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah malam purnama terakhir, Farel kembali mendengar suara di dalam mimpinya. Tapi kali ini bukan suara makhluk-makhluk dari ruang bawah tangga. Ini suara Dion, pelan dan lemah, seolah berasal dari kejauhan. Kamu belum benar-benar menutup gerbang. Rel, masih ada satu pintu yang terbuka. Farel terbangun dengan nafas tercekat. Jantungnya berdetak liar. Ia tahu ia harus membuka buku itu. Cepat atau lambat, tapi rasa takut masih menahannya. Ia takut menemukan halaman baru, takut membaca nama baru, takut menemukan bahwa dirinya belum lolos dari ikatan itu hanya ditunda. Beberapa hari kemudian, saat sedang berjalan menuju ruang OSIS untuk menyerahkan formulir kegiatan kelas, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Mading lama itu terbuka lagi. Kali ini tanpa suara, tanpa angin. Dan di tengah papan kayu usang itu, ada secari kertas putih bersih dengan tulisan tinta hitam. Penerimaan anggota baru ekskul khusus angkatan gaib angkatan ke-19 dimulai ruang ekstrakurikuler lama Jumat. Pukul 11 malam, Farel menatap tulisan itu tanpa berkedip. Tangannya mengepal. Ia ingin merobek kertas itu, membakarnya, menghancurkannya. Tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa berdiri,
Seperti seseorang yang melihat masa depannya ditulis ulang tepat di depan matanya. Tidak peduli seberapa besar ia mencoba menghentikan semuanya. Ternyata lingkaran itu tetap berputar. Satu siklus tertutup, yang lain terbuka. Dan di saat itulah, ponselnya bergetar. Notifikasi baru muncul. Hanya satu kalimat. Selamat datang kembali, pewaris.